Lah, Tulis ayat ini dan letakkan di bawah ranjang. Uang ratusan juta akan datang setiap hari. Bayangkan seorang nelayan tua duduk termenung di beranda rumah reyotnya. Tubuhnya lelah, matanya kosong, dan jaringnya selalu pulang dalam keadaan hampa. Istrinya terpaksa menjual cincin kawin demi menyambung sekolah anak mereka. Sementara itu, tetangga mulai menyebutnya sial, nelayan paling malang di kampung pesisir. Tapi satu malam badai, satu kunjungan dari seorang ustadz, dan satu ayat yang diletakkan di bawah ranjang mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi setelah malam itu? Dan kenapa rezeki tiba-tiba datang dari arah yang tak pernah ia duga? Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Penjelajah Ruang Waktu semakin berkembang dan bisa menyuguhkan cerita terbaik lainnya. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga lancar rezekinya, sehat badannya, dipermudah segala urusannya. Amin. Langit baru saja menyisakan semburat merah pucat saat perahu kayu tua itu terdengar menyentuh bibir pantai. Suaranya serak, seperti merintih. Di atasnya, seorang lelaki berusia hampir 40 tahun berdiri terpaku. Tubuhnya basah. Mata sayunya menatap kosong ke arah jaring yang tergeletak lemas. Kosong. Lagi. Namanya Bahar. Nelayan pesisir yang dulu dikenal cekatan dan tangguh, kini lebih sering disebut sial. Bukan karena malas, bukan karena tak berusaha, tapi karena laut seolah tak lagi bersahabat padanya. Sudah 5 hari berturut-turut ia pulang tanpa hasil. Padahal ia berangkat paling pagi, dan pulang paling sore. Tapi jaringnya tetap tak membawa apa-apa. Kakinya menginjak pasir dengan langkah berat, menyeret karung kosong yang hanya menyimpan sisa es batu mencair. Sementara dari kejauhan, beberapa tetangga memperhatikan dari balik tirai jendela. Kasihan, itu Bahar. Pulang lagi bawa angin laut, bisik seorang ibu tetangga. Dulu dia tangkapan paling banyak. Sekarang malah dikalahkan anak-anak baru, sahut yang lain. Bahar pura-pura tidak dengar. Tapi suara-suara itu menggigit lebih tajam dari ujung kailnya sendiri. Sesampainya di rumah, ia mendapati Laila, istrinya, duduk termenung di kursi bambu, menatap lembaran kertas di tangannya. Ada air mata yang tertahan di ujung matanya. Ada apa, La? Tanya Bahar, pelan. Laila menyerahkan kertas itu tanpa bicara. Surat penagihan dari sekolah. Iuran 2 bulan belum dibayar. Jika besok tak ada pelunasan, anak mereka, Rahmat, tak boleh ikut ujian. Aku sudah menjual gelang pemberian ibu. Tapi belum cukup, Bah. Suara Laila bergetar. Bahar menatap istrinya, lalu menunduk dalam. Gengsi? Malu? Semua itu sudah lama ia kubur bersama jaring-jaring kosongnya. Ia tahu Laila selama ini diam-diam menjual satu persatu perhiasan perkawinan mereka. Ia tahu, dan ia diam, karena tak tahu harus berbuat apa. Perahu tuanya kini nyaris rusak total. Mesin sudah 2 kali mogok di tengah laut. Bensin makin mahal, cuaca makin sulit ditebak, dan tengkulak ikan makin mencekik harga. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah tatapan orang kampung. Tatapan kasihan yang bercampur sinis. Malam itu, Bahar duduk di depan rumah. Langit menghitam. Petir menyambar jauh di tengah laut, menyisakan suara gemuruh yang menakutkan. Angin mulai mengibas pohon kelapa dengan kasar. Ia tahu, malam ini badai akan datang. Dan besok ia tak bisa melaut. Ia menatap perahunya yang terikat di dermaga kecil. Kayu-kayunya lapuk, catnya mengelupas. Sama seperti semangatnya yang makin hari makin terkelupas oleh keadaan. Laila datang membawa secangkir kopi hitam yang mulai mendingin. Ia duduk di samping Bahar. Diam. Tak ada yang perlu diucapkan. Dia mereka sudah cukup jadi bahasa yang paling jujur malam itu. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Atap rumah tetangga terdengar bergoyang. Suara ombak menggila di kejauhan. Allah, jika benar rezeki itu milikmu tunjukkan jalannya, walau setapak. Bisik Bahar lirih, nyaris tak terdengar, tapi mengguncang dada. Hujan pun mulai turun, pelan, lalu deras. Seperti langit ikut menangis bersama seorang nelayan yang mulai kehilangan arah.
Hujan mengguyur seperti amarah langit yang ditumpahkan semalaman. Angin melolong dari arah laut, menerjang pepohonan dan membuat pintu-pintu rumah berderit nyaring. Di rumah kecil di ujung pesisir, Bahar masih duduk diam di beranda. Matanya nanar menembus tirai hujan. Laila sudah tertidur lelah di dalam rumah, setelah seharian menahan tangis. Tapi Bahar masih terjaga, tubuhnya menggigil basah, meski kopi di tangan sudah dingin sejak 1 jam lalu. Pikirannya gelap. Masa depan anaknya, perahu yang makin rusak, utang yang tak kunjung lunas. Dan di tengah badai, di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang menggema tanpa henti. Apakah Allah sudah tidak lagi mendengar doanya? Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar keras, menyentak kesunyian. Bahar terdiam. Siapa yang datang malam-malam begini? Di tengah hujan seperti neraka pecah? Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara berat tapi lembut. Bahar, ini saya, Ustadz Harun. Bahar bangkit dan membuka pintu. Di balik hujan yang membasahi tanah dan udara yang menusuk tulang, berdirilah Ustadz Harun, lelaki parubaya yang dikenal sebagai imam masjid dan penolong banyak warga miskin di kampung itu. Tubuhnya basah kuyup, sorbannya lepek, dan tangannya memeluk satu karung kecil berisi beras. Maaf datang malam-malam. Saya tahu ini mendadak. Tapi tadi malam pengurus masjid mengumpulkan bantuan untuk yang membutuhkan. Nama Bahar disebut oleh beberapa jamaah. Bahar tercekat. Bukan karena malu diberi bantuan, tapi karena kehadiran ustadz itu terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar membawa beras. Seolah langit mengirim seseorang untuk menegurnya. Dengan cepat, Bahar menarik Ustadz Harun masuk ke dalam. Laila terbangun dan tergesa menyuguhkan minuman hangat. Hujan makin deras di luar. Sementara itu, ketiganya duduk bersila di ruang tamu kecil. Hanya diterangi lampu minyak yang berkelap-kelip tertiup angin. Bahar, Ustadz Harun memulai. Suaranya pelan namun penuh penekanan. Saya tahu hidupmu sedang sulit. Saya tahu kamu lelah. Tapi ketahuilah, tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Bahar menunduk. Wajahnya kusut. Lebih dari sekadar kelelahan fisik. Saya sudah berdoa, Ustadz, sudah berusaha. Tapi laut seperti menolak saya. Bahkan jaring saya kosong terus. Mungkin saya memang sudah dikutuk. Ustadz Harun menatapnya tajam. Jangan pernah berkata seperti itu. Allah tidak pernah menolak hamba yang meminta dengan sungguh-sungguh. Tapi terkadang, Dia hanya menunggu hamba itu benar-benar berserah. Lalu, ia mengeluarkan secari kertas dari saku jubahnya, yang nyaris basah terkena hujan. Tulislah ayat ini dengan tanganmu sendiri. Jangan pakai mesin. Jangan tempel dari cetakan. Tulis pakai tanganmu, dari hatimu. Letakkan di bawah ranjang tempatmu tidur. Dan setiap malam, bacalah sebelum terlelap. Setelah itu, serahkan semua urusan rezekimu pada Allah. Bukan pada laut. Bukan pada jaringmu. Bukan pada tengkulak. Bahar hanya diam. Matanya menatap lantai. Ia tak menjawab apa-apa. Tapi tangannya mengepal pelan, menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Mungkin harapan yang mulai hidup kembali. Ustadz Harun bangkit dan pamit pulang. Sebelum pergi, ia berkata lirih di ambang pintu. Bahar, terkadang, beras dari langit tak turun dalam bentuk hujan atau makanan, tapi dalam bentuk nasihat. Dan malam ini, saya yakin bukan saya yang menggerakkan kaki saya ke rumahmu, tapi dia. Pintu ditutup pelan. Di luar, hujan masih deras. Tapi Bahar berdiri mematung. Wajahnya mulai berubah. Seperti ada cahaya kecil menyala di dalam hatinya. Cahaya yang sudah lama padam. Malam itu, Bahar menyalakan kembali lampu minyak yang hampir habis. Ia duduk di lantai, mengambil kertas putih kosong dari laci tua, dan mulai menulis ayat itu dengan tangannya sendiri. Huruf demi huruf ia tulis pelan, sambil sesekali meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena dadanya terasa penuh. Ada sesuatu yang bergerak, halus, tapi kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur bukan dengan gelisah, tapi dengan harap.
Malam belum benar-benar larut saat Bahar duduk sendiri di sudut kamar. Hanya ditemani lampu minyak yang nyalanya lemah dan sesekali berkedip ditiup angin dari celah dinding. Di pangkuannya tergeletak kertas putih polos. Kosong, seputih nasib yang sedang ia pertanyakan. Tangannya menggenggam pena tua dengan gemetar. Jari-jarinya terasa kaku. Bukan karena dingin, tapi karena beban yang begitu berat menggantung di pundaknya. Istri yang menangis dalam diam. Anak yang terancam tak bisa sekolah. Perahu yang hampir karam. Dan jaring-jaring yang selalu kosong. Seolah laut pun ikut menolaknya. Namun malam ini berbeda. Bahar menarik napas panjang. Dalam. Lalu menggoreskan tinta pertamanya di atas kertas. 1 huruf. 2 huruf. Pelan. Lembut. Regu. Tapi terus ia tulis. Hingga seluruh ayat yang disampaikan Ustadz Harun malam tadi lengkap tergores di sana. Namun tulisan itu bukan hanya tinta di atas kertas. Setiap huruf yang ditulis Bahar terasa seperti tetesan isi hatinya. Seolah segala kecewa, segala nestapa, dan segala luka yang selama ini ia telan sendiri, kini ditumpahkan lewat pena. Dan saat titik terakhir ditorehkan, Bahar meletakkan pena, lalu menatap kertas itu dalam diam. Ada air mata yang jatuh di sudutnya, membentuk bulatan kecil yang membuat huruf di bawahnya mengabur. Tapi Bahar tak menyekanya. Ia justru mengambil kertas itu dengan kedua tangannya, menciuminya perlahan, lalu melipatnya hati-hati seperti melipat sesuatu yang sangat rapuh. Ia bangkit, berlutut di samping ranjang reotnya, mengangkat kasur dengan pelan, lalu menyelipkan secari kertas itu di bawahnya. Hatinya bergetar. Ia lalu duduk di sisi ranjang, menunduk dalam, dan mulai membacakan ayat itu. Suaranya lirih, tapi penuh dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Di akhir bacaan, bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Bahar menangis. Bukan sekadar tangisan sedih, tapi tangisan kelegaan. Seolah setelah sekian lama berteriak dalam gelap, akhirnya ada cahaya yang mulai menyambutnya dari ujung lorong. Laila yang terbaring di sisi lain ranjang hanya diam. Ia tak berkata apa-apa, tapi matanya terbuka, memandang punggung suaminya yang bergetar. Ia tahu Bahar sedang memohon, dan ia pun ikut menangis dalam senyap. Setelah membaca ayat itu, Bahar membaringkan tubuhnya perlahan. Tak ada pikiran tentang jaring. Tak ada bayang-bayang tengkulak. Tak ada hutang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Bahar memejamkan mata bukan karena lelah, tapi karena yakin. Tidurnya terasa berbeda. Tenang, sunyi, lembut. Namun dalam tidur itu, datanglah mimpi. Ia berdiri di tengah laut yang luas dan tenang. Airnya biru tua, tapi tak ada ombak. Langitnya jingga, seperti matahari terbenam. Di kejauhan, ia melihat siluet perahunya sendiri. Tapi ada seseorang berdiri di atasnya, melambaikan tangan. Suara tak terlihat membisik di telinganya. Suara itu lembut, tapi penuh kuasa. Rezekimu bukan milik laut, bukan milik jaring, bukan milik manusia. Rezekimu sudah dituliskan, bahkan sebelum kau lahir. Kembalikan hatimu hanya pada pemiliknya. Bahar terbangun dengan keringat dingin. Napasnya memburu. Ia menatap sekeliling, memastikan ia ada di rumah, bukan di tengah laut itu. Namun ia tak berkata apa-apa. Tak menceritakan mimpinya kepada Laila. Belum saatnya. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang mulai hidup. Keyakinan. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Bahar membuka matanya. Cahaya kemerahan di luar jendela masih samar. Namun entah kenapa, tubuhnya terasa ringan. Hatinya tenang. Bahkan suara angin laut pagi itu terdengar seperti alunan doa. Tak seperti biasanya, ia bangun tanpa beban yang menyesakkan dada. Laila masih tertidur. Wajahnya letih, tapi damai. Bahar menyelimuti tubuh istrinya perlahan, lalu beranjak keluar rumah. Udara dingin menyambutnya, membawa aroma laut yang asin dan segar. Langit timur mulai membelah awan dengan cahaya oranye pucat. Di kejauhan, ombak berdebur lembut. Tidak terlalu besar, tidak terlalu tenang, tapi cukup untuk melaut. Bismillah.
Gumam Bahar sambil menatap laut yang perlahan terang. Ia tahu badai semalam telah membawa sisa amarah alam. Namun pagi ini, angin terasa lebih bersahabat. Seolah laut pun sedang memberi isyarat. Bahar melangkah cepat menuju perahunya yang terikat di dermaga kayu kecil. Tangan tuanya dengan cekatan melepaskan tali, mengecek mesin, dan merapikan jaring yang sejak lama tak pernah memberinya apa-apa. Meski perahu itu sudah usang, suara mesinnya kali ini terdengar lebih stabil. Bahar pun mendorongnya ke tengah laut, menembus riak-riak air yang dingin. Di tengah laut, ia berhenti. Angin diam. Langit mulai cerah. Laut membentang seperti cermin raksasa. Ia berdiri, menatap air yang tenang di bawah perahunya. Tangannya meraih jaring, lalu menarik napas dalam-dalam. Kali ini, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Hanya ada satu keyakinan yang ia bawa sejak semalam. Dengan satu gerakan penuh tekad, jaring itu dilemparkan ke laut. Cebur! Ia menatap jaring itu perlahan tenggelam, lalu duduk dan menunggu. Jam demi jam berlalu. Mentari mulai meninggi. Panasnya menyengat kulit. Keringat menetes di pelipis Bahar. Tangannya lelah, tapi ia tak bergeming. Tak ada satupun tanda gerombolan ikan. Tak ada riak mencurigakan di air. Tak ada sirip yang muncul. Hanya laut, langit, dan dirinya sendiri. Namun Bahar tak menyerah. Ia menatap ke cakrawala, lalu memejamkan mata. Kalau ini memang bukan waktunya, aku ikhlas, bisiknya. Tapi jika engkau ingin tunjukkan keajaibanmu hari ini, aku siap menyaksikannya. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, air laut mulai beriak pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak mendekat dari dasar laut. Riaknya makin kuat. Seperti ombak kecil yang muncul di tengah laut yang tenang. Bahar berdiri, menajamkan pandangannya. Dan tiba-tiba, sekelompok besar ikan muncul di permukaan. Mereka berenang cepat, memutari perahunya, seolah sedang menari. Tubuh mereka berkilau memantulkan cahaya matahari pagi. Jumlahnya tak terhitung. Bahar tercekat, tubuhnya membeku. Ia belum pernah melihat gerombolan ikan sebesar ini. Bahkan saat musim panen sekalipun. Tangannya gemetar saat meraih tali jaring. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, ia menarik jaring perlahan. Satu tarikan, 2, 3, makin berat. Tali jaringnya seperti ditarik balik oleh kekuatan bawah laut. Tapi Bahar tak melepaskannya. Ia menahan, menggertakkan gigi, dan menarik dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Pelan-pelan. Jaring itu muncul, dan saat ia melihat isinya, Bahar nyaris tak percaya dengan matanya sendiri. Penuh, bukan hanya penuh, tapi meluap. Ikan-ikan segar berdesakan di dalam jaring, menggelepar dengan liar. Bahar terduduk, napasnya terengah, matanya berkaca-kaca. Ini tidak mungkin. Tapi ia tahu, ini nyata. Tangannya menyentuh jaring itu perlahan. Lalu menunduk. Satu kalimat keluar dari bibirnya. Lirih, patah-patah. Ya Allah, ini dari engkau. Di atas perahu usangnya, Bahar duduk diam, dikelilingi ikan yang ia dambakan bertahun-tahun. Tapi bukan rasa bangga yang mengisi dadanya, melainkan rasa haru yang menyesakan. Karena pagi ini, untuk pertama kalinya, laut menjawab doanya. Matahari siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Langit terang, tapi angin dari laut membawa hawa asin yang menyengat hidung. Di pasar ikan pesisir, hiruk-pikuk sudah mulai reda. Para pedagang sibuk merapikan sisa dagangan, dan pembeli mulai berkurang. Namun tiba-tiba, terdengar deru mesin tua yang merapat ke dermaga. Beberapa pedagang menoleh. Itu si Bahar, ya? Tumben siang begini baru balik. Pasti jaringnya kosong lagi, tuh. Komentar-komentar itu terlontar seperti biasanya, sinis dan setengah iba. Tak ada yang mengira hari ini akan berbeda. Tapi begitu Bahar mulai menurunkan hasil tangkapannya, suasana pasar berubah drastis. Karung pertama dibuka. Ikan-ikan segar menggelepar masih basah dengan sisik mengilap. Karung kedua,
ketiga, keempat. Orang-orang mulai berdiri, berkerumun, berbisik-bisik. Ya Allah, ini hasil tangkapan Bahar semua. Dari mana dia dapat ikan sebanyak ini? Laut lagi sepi. Tengkulak ikan yang biasanya tak pernah melirik Bahar, kini mendekat sambil menyeringai. Matanya langsung berbinar melihat hasil tangkapan yang lebih segar dari milik nelayan lain pagi tadi. Bahar, ini ikanmu semua. Bahar tak langsung menjawab. Ia masih terdiam, seolah belum percaya pada apa yang sedang ia bawa ke darat. Tapi tangannya terus bergerak, menurunkan hasil laut yang seakan tak ada habisnya dari perahunya. Berapa sekilo? Aku borong semuanya, ujar salah satu tengkulak. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Jangan dijual ke dia, Bahar. Saya bayar lebih mahal. Serius? Saut yang lain, yang dulu pernah menolak membeli ikannya bahkan saat ia menjual rugi. Bahar masih diam. Wajahnya bukan bahagia, bukan marah, tapi bingung, tertegun. Tak menyangka hasil laut yang dulu enggan mendekat kini datang seperti air bah. Ia menatap uang yang mulai dikumpulkan dari tangan para pembeli. Jumlahnya tak sedikit, bahkan bisa dibilang melebihi hasil tangkapan 2 bulan terakhir digabungkan. Laila, yang menyusul ke pasar karena cemas Bahar belum pulang hingga siang, ikut terpana melihat kerumunan itu. Ia menerobos keramaian, lalu berdiri di sisi suaminya. Bah, ini semua hasilmu? Tanyanya dengan suara pelan, seperti tak yakin. Bahar hanya mengangguk pelan. Tak ada kata-kata. Tapi sorot matanya cukup untuk menjelaskan bahwa ia sendiri pun tak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Orang-orang mulai mengelilingi perahu Bahar. Sebagian nelayan muda menatap iri, sebagian lain menatap kagum. Namun tak sedikit pula yang mencibir dalam hati. Ah, paling cuma hoki. Besok juga apes lagi. Tapi Bahar tak peduli. Ia tak menjawab, tak membanggakan, tak membantah. Setelah semua ikan habis terjual, Bahar berdiri diam di pinggir pasar. Di tangannya tergenggam uang yang lebih tebal dari biasanya. Namun bukan jumlahnya yang membuatnya terdiam, melainkan rasa yang tak bisa ia definisikan. Apakah ini jawaban dari semalam? Apakah ini hanya keberuntungan sesaat? Atau, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Saat orang-orang masih sibuk memperdebatkan keajaiban hasil laut Bahar, ia melangkah pelan meninggalkan pasar. Uang di genggamannya terasa hangat. Tapi dada dan pikirannya jauh lebih hangat dari itu. Ada bisikan halus di benaknya. Ini baru permulaan. Malam merambat pelan di desa nelayan itu. Suara jangkrik bersahutan dari semak, dan ombak terdengar pelan memukul karang di kejauhan. Bahar duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap langit yang pekat, tanpa bintang. Di tangan kanannya, secangkir teh hangat mengepul, sementara tangan kirinya menggenggam secari kertas yang kini mulai usang di sudut lipatannya. Ayat yang dulu ia tulis dengan air mata dan harap. Sudah 5 malam berturut-turut ia membaca ayat itu. Bukan lagi dengan suara ragu dan patah-patah seperti awal, tapi dengan lirih yang tenang, seolah setiap hurufnya menyatu dengan napasnya sendiri. Dan setiap malam setelah ia membacanya, mimpi yang sama selalu datang kembali. Malam itu, Bahar kembali tidur lebih awal dari biasanya. Laila sudah lebih dulu terlelap, dan rumah sederhana mereka diselimuti keheningan. Lampu minyak di sudut kamar perlahan padam tertiup angin. Dalam gelap yang tenang itu, Bahar memejamkan mata, dan masuk ke dalam dunia yang terasa lebih nyata dari dunia bangunnya. Ia berdiri di atas lautan luas yang begitu tenang. Nyaris tak ada gelombang. Air laut tampak jernih kebiruan, seperti permukaan kaca. Tak ada perahu, tak ada daratan, hanya ia dan langit jingga senja yang tak pernah berubah. Di tengah keheningan itu, selalu ada satu suara yang datang tak tampak wujudnya, tapi terdengar jelas di telinga dan hati. Rezekimu bukan milik siapa-siapa selain Allah. Ia telah ditulis untukmu, bahkan sebelum engkau dilahirkan ke bumi. Bahar berusaha melihat ke sekeliling, mencari asal suara itu. Tapi pandangannya selalu buram, kabur, tak bisa menembus kabut tipis yang mengelilinginya. Lalu suara itu kembali berbicara.
Selama hatimu masih menggantungkan rezeki pada laut dan manusia, maka hatimu akan terus resah. Letakkan sepenuh jiwamu pada Yang Maha Menggenggam, dan lihatlah bagaimana laut akan patuh padamu. Dan setiap kali suara itu berhenti, Bahar akan terbangun. Nafasnya selalu memburu, keringat dingin membasahi lehernya, dan jantungnya berdetak keras. Tapi anehnya, tidak ada rasa takut. Yang ada justru rasa damai yang membanjiri dadanya. Seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang telah lama ia lupa. Mimpi itu terus datang, malam demi malam. Dengan isi yang sama, suasana yang sama, dan suara yang sama. Awalnya Bahar mengira itu hanya bunga tidur. Tapi setelah mimpi itu datang 3 kali berturut-turut, hatinya mulai bergidik. Apa ini tanda? Atau hanya imajinasi orang tua yang sedang putus asa? Tanyanya dalam hati. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin dalam bisikan mimpi itu tertanam di hatinya. Dan yang paling membuatnya terpukul adalah, mimpi itu tak pernah menyebut kata laut, ikan, atau uang secara langsung. Yang disebut hanya satu hal, hati yang menyerah sepenuhnya pada Allah. Malam ke-6. Setelah membaca ayat itu, Bahar tak langsung tidur. Ia duduk bersila di atas tikar, menatap ranjangnya yang di bawahnya kini tersembunyi secari kertas yang mulai kusam. Kenapa mimpi itu datang terus? Gumamnya pelan. Ia menunduk, tangannya menggenggam dadanya sendiri, mencoba mencari di mana sesungguhnya hatinya selama ini berpijak. Apakah selama ini ia melaut karena kepercayaan pada Allah? Atau karena kepercayaan pada jaring dan perahunya? Apakah ia selama ini berusaha dengan niat yang bersih? Atau karena terpaksa agar tak dipandang hina? Dan malam itu, Bahar tidak meminta rezeki. Ia tidak meminta ikan, tidak meminta keberuntungan. Ia hanya memohon satu hal dalam diam. Allah, bersihkan hatiku. Biar aku tahu kepada siapa aku harus benar-benar bergantung. Malam makin larut. Angin laut berhembus perlahan menembus celah dinding kayu. Dan dalam keheningan kamar yang temaram, Bahar akhirnya terlelap. Masuk kembali ke lautan tenang di dalam mimpinya. Menanti suara yang sama. Dengan makna yang kini ia dengarkan lebih dalam dari sebelumnya. Pagi itu langit mendung. Tapi hati Bahar terasa cerah. Ia baru saja pulang dari laut dengan hasil yang tak main-main. Ikan bawal, kerapu, dan beberapa ekor tuna besar memenuhi dasar perahunya. Bahkan jaring cadangannya ikut terisi. Ia sempat duduk terdiam lama di tengah laut, memandangi tangkapan itu sambil menggigit bibir. Tidak percaya, tidak masuk akal. Tapi nyata, ia menambatkan perahu di dermaga kecil. Wajah-wajah yang dulu menatapnya sinis kini menyambut dengan ramah. Ada yang tersenyum, ada yang melambaikan tangan. Bahkan beberapa nelayan muda mulai memanggilnya, Pak Bahar, dengan nada hormat. Namun pagi itu bukan hanya soal ikan. Baru saja Bahar selesai menurunkan karung keempat dari perahu, seorang pria asing datang menghampiri. Pakaiannya rapi, kemejanya bersih, sepatunya tidak cocok untuk jalan tanah. Jelas bukan orang kampung. Tapi yang paling mencolok adalah bau parfumnya yang menusuk hidung di antara aroma amis laut dan garam. Permisi, Pak Bahar, ya? Sapa pria itu sopan. Bahar mengerutkan dahi. Heran. Iya. Maaf, Bapak siapa ya? Saya Arman, dari manajer pembelian dapur laut restoran. Kami dari kota, dan dapat rekomendasi langsung dari pelanggan tetap kami yang katanya sempat beli ikan dari Bapak di pasar. Beliau bilang, kualitas ikan Bapak luar biasa segar. Bahar melongo. Maaf, restoran. Iya, restoran seafood bintang 5 di pusat kota. Kami butuh pasokan ikan segar setiap minggu. Jika Bapak bersedia, kami ingin menjadikan Bapak sebagai mitra tetap. Untuk beberapa detik, Bahar tak bisa bicara. Otaknya seperti tertinggal jauh di belakang, tidak mampu memproses informasi secepat itu. Arman menyodorkan map berisi surat kerjasama dan daftar jenis ikan yang dibutuhkan. Jumlah dan harganya lebih dari cukup untuk membiayai 1 bulan penuh hidup Bahar dan keluarganya.
Laila yang ikut menurunkan ikan dari perahu nyaris menjatuhkan keranjang saat mendengar percakapan itu. Matanya berkaca-kaca, dan ia segera berbalik pura-pura merapikan barang, agar tak terlihat gemetar. "Tolong beri saya waktu sehari untuk berpikir," ucap Bahar akhirnya. Masih belum percaya dengan yang baru saja terjadi. "Tentu, Pak. Tapi kami harap Bapak bersedia. Kami sudah survei banyak tempat, dan hanya Bapak yang kami percaya mampu memenuhi kebutuhan kami." Pria itu pamit, meninggalkan kartu nama dan senyuman profesional. Bahar menatap Laila. Laila menatap Bahar. Tak ada yang bicara, tapi dalam sorot mata mereka ada rasa takjub yang tak bisa disembunyikan. Belum selesai mereka mencerna kejadian itu, kejutan kedua datang. Keesokan harinya, saat Bahar kembali melaut, ia melihat bayangan aneh di dasar laut yang dangkal. Seperti pergerakan lambat dari sesuatu yang besar. Ia menurunkan jaring dengan hati-hati, lalu menariknya pelan. Dan ketika jaring itu naik ke permukaan, seekor lobster raksasa tersangkut di sana. Warnanya kemerahan, tubuhnya gemuk, dan capitnya bergerak liar. Lobster jenis ini langka. Sangat langka. Dan harganya bisa cukup untuk menyambung hidup satu keluarga selama sebulan penuh. "Ya Allah," ucap Bahar pelan. Lututnya gemetar di atas perahu. Dalam hati, Bahar mulai bertanya-tanya. Kenapa semua ini datang bertubi-tubi? Baru kemarin laut seperti menolakku. Sekarang seolah seluruh isi laut berlomba menghampiriku. Malam harinya, ia duduk sendiri di sudut rumah. Laila dan anaknya sudah tidur. Bahar menatap kertas ayat di bawah ranjang. Ia tidak menyentuhnya, hanya menatap, lama, seolah ingin bertanya. Apakah ini akan terus begini, Allah? Ataukah ini hanya ujian lain sebelum aku jatuh kembali? Ketakutan kecil mulai tumbuh. Bahar tahu, rezeki bisa datang dari arah tak terduga. Tapi ia juga tahu, Allah bisa mengambilnya kapan saja. Hatinya berdebar, bukan karena tamak, tapi karena ia mulai sadar, semua ini tak lagi tentang ikan atau uang, tapi tentang keyakinan dan tanggung jawab atas nikmat yang baru saja ia genggam. Dan malam itu, Bahar kembali memejamkan mata, tak lupa membaca ayat yang sama. Tapi kali ini, ia tak hanya minta ditambahkan rezeki. Ia minta agar hatinya tetap kuat saat rezeki datang menghampiri. Dan saat mungkin, suatu hari nanti, ia harus diuji lagi. Langit sore itu tampak aneh. Matahari masih bersinar, tapi di ufuk barat awan hitam tebal merambat cepat seperti kabut tebal yang membawa kemarahan. Angin berembus kasar, dan suara ombak berubah nada. Tidak lagi seperti nyanyian laut yang menenangkan, melainkan dentuman langkah raksasa yang tengah bangun dari tidur panjangnya. Di dermaga, para nelayan mulai panik. Tali tambat perahu dikencangkan. Layar digulung. Beberapa perahu kecil ditarik jauh ke daratan. Tapi satu hal yang paling membuat suasana mencekam adalah bisik-bisik di antara mereka. Katanya Bahar seminggu ini lagi naik daunnya? Wah, rezekinya deras betul. Iya, tapi kamu lihat sendiri, kan? Hari ini cuaca aneh. Badai ini kayak tanda. Tanda apa? Ya tanda. Semua itu cuma hoki sesaat. Ucapan itu menusuk. Bahar yang berdiri tak jauh dari sana pura-pura sibuk memeriksa tali jangkar. Tapi hatinya panas. Bukan karena kesal, tapi karena ia merasa sedang diuji, lagi. Dan benar saja. Badai datang malam itu. Lebih besar dari badai-badai sebelumnya. Angin mengamuk, menerjang rumah-rumah kayu. Atap beterbangan. Hujan turun seperti ditumpahkan langsung dari langit. Petir menyambar pepohonan. Suara ombak mengguncang bumi. Dan perahu Bahar dihantam gelombang besar saat masih terparkir di dermaga. Esok paginya, saat badai mereda, Bahar hanya bisa terduduk lemas melihat kondisi perahunya. Kayu lambungnya pecah, mesin terguling, dan jaringnya terhempas entah kemana. Perahu yang selama ini menjadi saksi awal keajaiban rezekinya, kini nyaris menjadi bangkai kayu terapung. Orang-orang datang. Ada yang membantu, tapi lebih banyak yang hanya melihat. Dan dari kerumunan itu, satu suara muncul.
Tuh kan sudah kubilang, hoki sesaat. Bahar tidak membalas. Ia hanya diam. Tapi di dalam dadanya, ada gejolak. Seperti perang. Antara marah dan sabar. Antara kecewa dan pasrah. Antara ingin membalas dan ingin diam. Malam harinya, ia duduk kembali di depan ranjangnya. Menatap lantai kayu di bawah kasur. Pelan-pelan, ia selipkan tangannya. Menarik secari kertas yang selama ini menjadi penopang hatinya. Kertas itu kini mulai kusut. Pinggirannya sobek. Tapi huruf-huruf di atasnya masih jelas. Ayat itu tetap utuh. Bahar membacanya. Kali ini dengan suara sedikit gemetar. Air matanya jatuh. Tidak karena takut kehilangan harta. Tapi takut jika hatinya mulai kehilangan kepercayaan. Ya Allah, jangan biarkan aku mengira bahwa keberkahan yang kau beri kemarin lebih besar dari kasih sayangmu hari ini. Ia membaca ayat itu berulang-ulang. Tak seperti sebelumnya. Kali ini ia tak meminta diluaskan rezeki. Ia hanya minta satu hal, kekuatan untuk tetap percaya, meski semua yang dilihat mata tak berpihak lagi padanya. Pagi berikutnya, dengan perahu setengah rusak, Bahar tetap berangkat melaut. Banyak yang melarang. Banyak yang mencibir, tapi ia hanya menjawab dengan senyum. Di tengah laut, perahunya terombang-ambing pelan. Ia duduk di haluan, diam, menatap air yang tenang. Tak melempar jaring, tak menebar umpan. Hanya diam, berjam-jam. Ia seperti tidak sedang melaut untuk mencari ikan, tapi sedang menantikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tangkapan. Dan saat matahari naik ke puncak langit membiru terang, dan laut mendadak berubah arah arusnya. Bahar berdiri pelan. Matanya menatap ke satu titik di kejauhan. Apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Tubuhnya tak bergerak. Air matanya jatuh. Bukan karena ketakutan, tapi karena ia sadar. Badai itu bukan hukuman, tapi pintu. Dan apa yang akan datang setelah ini akan jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. 6 bulan. Bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk mengubah wajah kampung pesisir itu, dan mengubah nama Bahar dari bahan olokan, menjadi legenda hidup. Dulu, ia adalah lelaki yang selalu pulang dengan jaring kosong. Kini, 2 kapal motor miliknya bersandar gagah di dermaga, lengkap dengan logo kecil bertuliskan, Bahar Laut Sejahtera. Mesin kapal berbunyi nyaring setiap pagi, dan bukan hanya Bahar yang mengemudikannya, tapi 6 pemuda kampung yang kini bekerja di bawahnya. Anak-anak muda yang dulu memanggilnya sial, kini memanggilnya bos. Koperasi nelayan kecil yang ia dirikan juga mulai ramai. Di sana, para nelayan bisa menjual hasil tangkapan tanpa tekanan dari tengkulak. Harga ikan ditentukan bersama, dengan sistem bagi hasil yang adil. Bahar memotong mata rantai yang dulu mencekik lehernya, dan kini memberi jalan bagi banyak leher lain untuk bisa bernapas. Setiap pagi, Laila menyiapkan teh di meja teras sambil melihat deretan aktivitas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pagi, beberapa nelayan muda berdatangan ke rumah, menunggu aba-aba Bahar untuk melaut, mengambil uang operasional, atau sekadar menyampaikan laporan pengiriman ikan ke restoran kota. Laila tersenyum, tapi bukan senyum bangga, melainkan senyum syukur. Cincin emas yang dulu ia jual untuk membayar sekolah anaknya, kini sudah kembali melingkar di jarinya. Bahar membelikannya cincin baru, bahkan lebih indah dari yang dulu. Tapi saat Laila menatapnya, ia justru berkata, yang paling indah itu bukan cincinnya, Bah, tapi tanganmu yang kembali memegangnya dengan harga diri. Bahar hanya diam waktu itu. Matanya sembab. Ia tahu Laila tidak pernah memintanya menjadi kaya. Ia hanya ingin suaminya tidak kehilangan harapan. Dan sekarang, bukan hanya harapan yang kembali, tapi harga diri, kepercayaan, dan kebermanfaatan. Namun di balik semua perubahan besar itu, ada satu hal yang tetap tak berubah. Setiap malam, Bahar masih tidur di ranjang kayu tuanya. Bukan karena tidak mampu membeli yang baru, tapi karena di sanalah titik balik hidupnya dimulai. Di bawah kasur itu, masih terlipat satu kertas yang sudah mulai menguning. Ujungnya robek. Beberapa huruf mulai luntur karena kelembapan.
Namun Bahar tak pernah berniat menggantinya. Karena setiap malam, setelah seluruh pekerjaan selesai, kapal-kapal kembali ke dermaga, dan suara ombak terdengar dari kejauhan, ia akan duduk di tepi ranjang itu, menunduk, dan membaca ayat yang sama. Ayat yang dulu ia tulis dengan tangan gemetar dan air mata. Ayat yang dulu ia baca dengan dada sesak dan pikiran gelap. Ayat yang kini ia lafalkan dengan tenang, tapi penuh getaran syukur. Dan setelah membacanya, Bahar akan mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Bukan untuk meminta lebih, tapi untuk berterima kasih. Allah, jika aku lupa bahwa semua ini milikmu, ingatkan aku. Jika aku sombong, turunkan aku. Tapi selama aku masih dalam rahmat-Mu, ajarkan aku untuk terus memberi. Di luar sana, kampung yang dulu penuh cibiran kini berubah menjadi kampung nelayan yang ramai. Banyak pihak luar datang belajar. Media datang meliput. Dan anak-anak kecil mulai bercita-cita ingin menjadi seperti Pak Bahar. Tapi Bahar sendiri tak pernah merasa besar. Karena di dalam hatinya, ia selalu tahu, ia hanyalah seorang nelayan kecil yang pernah menyerah. Sampai satu ayat dari langit dituliskan di atas kertas putih. Dan disitulah hidupnya mulai kembali ditulis. Bukan oleh tangannya, tapi oleh takdir yang penuh kasih. Mentari pagi menyembul pelan dari balik bukit. Cahaya keemasannya menyapu bibir pantai dengan lembut. Di kejauhan, suara burung laut dan deru mesin kapal menandakan satu hal. Dermaga itu hidup, dan nama Bahar kini hidup bersama setiap langkah yang ada di atasnya. Di sebuah warung kopi kecil yang terletak tak jauh dari dermaga, beberapa pria duduk mengobrol santai sambil menyeruput kopi panas. Di antara mereka, seorang jurnalis muda dari media lokal sedang mengatur alat rekam dan buku catatannya. Pak Bahar katanya masih di rumah, sebentar lagi ke sini, kata salah satu nelayan tua sambil menghisap rokok cengkehnya. Tak lama, Bahar datang. Pakaiannya sederhana, kemeja biru laut dan celana panjang kusam. Tak ada kesan mewah, tak ada jam mahal atau sepatu mengilap. Tapi auranya, tenang, kuat, dan rendah hati. Maaf lama. Tadi bantu anak-anak bersihkan jaring baru. Ucapnya sambil tersenyum. Jurnalis itu berdiri, menjabat tangan Bahar dengan antusias. Pak Bahar, kami sudah dengar banyak soal Bapak. Bapak disebut-sebut sebagai nelayan paling sukses di daerah pesisir selatan. Bahkan disebut menginspirasi nelayan dari kampung lain. Apa rahasianya, Pak? Bahar hanya tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap laut yang berkilau di kejauhan, lalu berkata perlahan. Dulu saya disebut nelayan paling sial, Mas. Bahkan sampai istri saya harus jual perhiasan kawin buat bayar sekolah anak. Perahu saya rusak. Jaring saya kosong terus. Saya tidur dengan pikiran penuh beban, dan bangun dengan hati yang hancur. Tapi satu malam, seorang ustadz datang, dan memberi saya ayat. Saya tulis sendiri. Saya baca setiap malam sebelum tidur. Saya simpan di bawah ranjang. Jurnalis itu mencondongkan badan. Matanya menatap Bahar dengan penasaran. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Bahar mengangguk pelan. Wajahnya tak menunjukkan kebanggaan. Justru ketundukan. Setelah itu, semuanya berubah. Tapi bukan karena ayat itu seperti jimat. Bukan. Yang berubah, hati saya. Saya tidak lagi merasa harus mengejar rezeki dengan panik. Saya belajar menyerahkannya kepada Allah. Saya berhenti menggantungkan harapan pada laut, pada jaring, pada manusia. Saya belajar menggantungkan harapan hanya pada Dia. Jurnalis itu mencatat cepat, lalu bertanya lagi. Apakah Bapak merasa bahwa keberhasilan Bapak sekarang murni karena spiritualitas? Bahar tersenyum kecil. Bukan soal spiritualitas, Mas. Ini soal keyakinan. Rezeki itu sudah ditulis. Kita hanya perlu menjemputnya dengan usaha dan doa. Tapi kalau kita sudah usaha, sudah doa, tapi tetap gagal, itu bukan kegagalan. Itu pertanda kita sedang dibentuk. Saya tidak hebat. Saya hanya pernah patah, lalu dikuatkan. Jurnalis itu terdiam sejenak.
Ia menatap Bahar seperti sedang menatap seseorang yang bukan sekadar sukses, tapi seseorang yang menemukan makna di balik seluruh luka hidupnya. "Kalau Bapak boleh memilih, ingin dikenang sebagai apa?" tanya sang jurnalis, suara pelan. Bahar menoleh padanya. "Saya tidak ingin dikenang. Tapi kalaupun harus, saya ingin dikenal sebagai orang biasa, yang pernah percaya pada satu ayat, dan membiarkan hidupnya berubah karenanya." Hari itu, artikel tentang Bahar menyebar kemana-mana. Judulnya sederhana, "Nelayan dan Ayat di Bawah Ranjang." Namun isi ceritanya membuat banyak orang menangis, terdiam, lalu merenung. Beberapa hari kemudian, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Bahar. Ada yang datang untuk belajar melaut. Ada yang datang karena terlilit utang dan butuh nasihat. Bahkan ada yang datang hanya untuk meminta doa. Namun Bahar tetap sama. Setiap malam, ia masih duduk di samping ranjangnya yang lama. Masih membaca ayat yang sama, dengan suara lirih dan hati yang penuh getar. Baginya, keajaiban terbesar bukanlah 2 kapal motor yang kini ia miliki. Bukan juga penghasilan ratusan juta per bulan. Keajaiban itu adalah, ia masih menjadi Bahar yang dulu, lelaki yang menyerahkan sepenuhnya urusan rezeki kepada Allah, dan hidupnya diberi arah saat ia nyaris kehilangan semuanya. Dan ia tahu, selama ayat itu masih tersimpan di bawah ranjang, ia akan selalu tahu kemana harus bergantung. Ada saat dalam hidup di mana manusia berdiri di tepi jurang harapan. Bukan karena ingin melompat, tapi karena tak tahu kemana lagi harus melangkah. Disitulah Bahar pernah berdiri. Seorang nelayan biasa, yang bangun saat orang lain masih tidur, yang pulang saat orang lain mulai duduk bersama keluarga. Tapi semua lelahnya, semua peluhnya, seolah tak pernah cukup untuk membuat hidupnya layak. Namun kisah Bahar bukan sekadar tentang susah dan senangnya seorang nelayan. Ini adalah potret utuh kehidupan, tentang kehilangan, tentang kebingungan, tentang jatuh berkali-kali, dan tentang satu hal yang tidak boleh hilang dalam hati seorang manusia, keyakinan. Kisah ini dimulai dari jaring yang selalu kosong, dari perahu yang nyaris karam, dari istri yang harus menjual cincin kawin, dari anak yang terancam putus sekolah, dari cibiran tetangga, dari malam-malam dingin yang hanya ditemani suara ombak dan rasa putus asa. Tapi justru di titik itulah, di titik terendah manusia, pintu langit terbuka. Dan seperti dalam banyak kisah orang biasa yang berubah karena satu langkah kecil, Bahar pun bertemu dengan sebuah kalimat sederhana, "Tulislah ayat ini, dan letakkan di bawah ranjang tempatmu tidur. Lalu bacalah, setiap malam, sebelum engkau terlelap." Apa yang dilakukan Bahar setelahnya tampak sederhana. Ia menulis dengan tangannya sendiri. Ia membaca dengan suara lirih dan dada yang penuh sesak. Ia meletakkannya di bawah ranjang, di tempat yang tak terlihat, namun terasa dalam. Tapi dari situ, hidupnya berubah. Bukan karena ayat itu seperti jimat. Bukan karena kertas itu punya kekuatan magis. Tapi karena hatinya mulai jujur. Karena tekadnya mulai berserah. Karena ia berhenti menggantungkan harapan pada laut, pada jaring, pada manusia. Dan mulai kembali bergantung pada satu-satunya sumber segala rezeki, yaitu Allah. Inilah yang menjadi kunci dari semua keajaiban yang menyusul. Gerombolan ikan yang datang seperti dipanggil. Tengkulak yang berebut membeli. Restoran besar dari kota yang datang sendiri mencari namanya. Lobster langka yang terperangkap di jaringnya. Semua datang bukan karena Bahar lebih hebat, tapi karena ia membuka hatinya dengan penuh keikhlasan. Dan keikhlasan, seperti yang sering kita lupa, adalah pintu bagi Allah menurunkan takdir yang tidak terbayangkan. Namun, cerita ini tidak berhenti di sana. Karena di balik rezeki yang datang deras, ada ujian yang datang tiba-tiba. Badai besar menghantam. Perahu rusak. Orang-orang kembali mencibir. Tapi Bahar tidak runtuh. Ia kembali ke bawah ranjangnya. Kembali membaca ayat yang sama. Kembali menyerahkan seluruh urusannya kepada Sang Pemilik hidup. Disinilah letak hikmah paling besar dari kisah ini. Bahwa rezeki tidak hanya diuji saat kita kekurangan, tapi juga saat kita dilimpahi kelimpahan. Bahwa keimanan bukan hanya dibuktikan dengan kesabaran saat miskin,
tapi juga dengan ketawaduan saat kaya. Bahar memilih untuk tetap sederhana. Ia memilih untuk tetap memimpin koperasi nelayan tanpa mengambil untung besar. Ia memilih untuk tetap tidur di ranjang lamanya, di rumah kecil yang menjadi saksi hancurnya hati dan bangkitnya keyakinan. Dan dari semua kejadian itu, kita belajar bahwa terkadang Allah tidak langsung memberikan rezeki kepada kita dalam bentuk uang, emas, atau keberhasilan. Kadang Ia hanya mengirim satu kalimat, satu ayat, satu bisikan di malam yang sepi, yang jika kita tangkap dan kita amalkan, bisa membuka pintu yang tak kita duga sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya, dan Dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Ayat ini bukan hanya indah secara susunan kata, tapi mengguncang hati siapapun yang mau merenung. Tak ada satupun makhluk, sekecil apapun, yang rezekinya luput dari catatan Allah. Maka bagaimana mungkin manusia yang diberi akal dan hati bisa kehilangan harapan? Dalam hidup, kita akan selalu diuji. Entah itu dalam bentuk kekurangan, kegagalan, atau bahkan kesuksesan yang membutakan. Tapi selama hati kita masih mau tunduk, masih mau berserah, masih mau berkata, Allah, cukup Engkau tempatku bergantung, maka apapun yang datang setelahnya adalah bentuk kasih sayang yang akan menguatkan, bukan melemahkan. Cerita Bahar bukanlah cerita orang suci. Ia adalah kita. Ia adalah ayah yang merasa gagal, suami yang kehabisan cara, warga kecil yang diremehkan. Tapi juga adalah kita yang punya pilihan untuk bangkit, untuk menyerah, untuk bersujud, dan memohon dengan jujur, tanpa pura-pura kuat. Cerita ini memang fiktif. Nama Bahar, Laila, dan semua tokoh di dalamnya adalah rekaan. Tapi setiap kepedihan yang mereka alami, nyata. Setiap kesulitan yang digambarkan, nyata. Dan setiap keajaiban yang muncul, bisa saja nyata, jika kita membuka diri untuk mengambil pelajaran darinya. Cerita ini dibuat seperti nyata agar kita bisa menyelami maknanya. Agar kita bisa menunduk dan berkata dalam hati, aku pun pernah seperti Bahar. Atau mungkin, aku sedang jadi Bahar. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Bukan untuk meniru kejadiannya, tapi untuk menanamkan kembali keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Bahkan di saat kita merasa semuanya tertutup, mungkin sebenarnya pintu sedang dibuka, hanya saja bukan yang kita perhatikan. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menggerakkan hatimu, membuatmu menangis, membuatmu merenung, atau membuatmu ingin berubah menjadi lebih dekat kepada Sang Pemberi Rezeki, maka sebarkanlah. Komentari apa yang kamu rasakan. Klik like dan subscribe agar channel Penjelajah Ruang Waktu bisa terus menyalakan cahaya untuk hati-hati yang sedang mencari jalan pulang. Bagi kamu yang like dan subscribe, kami doakan, semoga lancar rezekimu, sehat badanmu, dan dipermudah segala urusanmu. Amin.